Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu memahami kelarutan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah teman-teman bahwa di kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita jumpai proses kelarutan? Ya, tanpa kita sadari, proses kelarutan sering sekali terjadi di sekitar kita. Misalnya saat membuat teh manis atau minuman instan. Perlu teman-teman ketahui, pengertian dari kelarutan adalah jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Selanjutnya, konsep kelarutan yang pertama. Apa yang akan terjadi jika kita melarutkan gula secara terus-menerus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan video di bawah ini. Dalam video tersebut, ternyata gula tidak dapat larut lagi setelah penambahan 1 sendok gula yang kelima, karena ada batas maksimum gula yang dapat larut dalam sejumlah pelarut yang disebut dengan kelarutan. Selanjutnya adalah konsep kelarutan yang kedua. Saat kita membuat es teh, gula terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air panas. Hal tersebut dikarenakan gula lebih mudah larut dalam air suhu yang lebih tinggi. Selain itu, proses pengadukan menyebabkan proses pelarutan berlangsung lebih cepat. Sekarang adalah konsep kelarutan yang ketiga. Bagaimana jika gula dilarutkan ke dalam minyak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan video di bawah ini. Berikut adalah pembahasan dari video sebelumnya. Ternyata gula sulit larut dalam minyak, padahal air dan minyak sama-sama zat cair. Hal tersebut dikarenakan air merupakan pelarut polar, demikian juga gula yang bersifat polar, yang banyak mengandung gugus hidroksil sehingga gula larut dalam air. Sedangkan pada minyak goreng merupakan senyawa nonpolar. Oleh karena itu, gula tidak larut dalam minyak. Jadi, berdasarkan konsep kelarutan tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengadukan. Pengadukan mempercepat pelarutan karena tumbukan partikel lebih sering. Yang kedua, suhu. Suhu tinggi membuat pelarutan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, jenis pelarut. Proses pelarutan akan terjadi jika zat terlarut dan pelarut memiliki kepolaran yang sama. Selanjutnya adalah pengaruh pH terhadap kelarutan. Pernahkah kalian melarutkan serbuk minuman instan ke dalam air? Nah, pasti pernah kan? Sebaiknya kurangi pengonsumsian minuman saset demi kesehatan ginjal kita ya. Demi kesehatan tubuh kita, mari kita galakkan konsumsi buah secara langsung. Nah, dari kalian pasti tentunya sudah pernah mengkonsumsi minuman saset seperti itu. Tetapi, pernahkah kalian melarutkan bubuk tersebut ke dalam minuman air jeruk? Dan apakah yang akan terjadi? Apakah terjadi sebuah perbedaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan video di bawah ini. Kesimpulan dari video tersebut, ternyata serbuk minuman lebih mudah larut dalam air dibandingkan dalam air jeruk, karena air jeruk bersifat asam. Pasti ingin tahu alasannya kan ya? Jadi, serbuk minuman saset merupakan campuran, diantaranya mengandung garam dari asam lemah. Menurut reaksi, garam natrium askorbat akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion askorbat. Selanjutnya, jika serbuk minuman saset dimasukkan ke dalam air jeruk yang bersifat asam, menurut reaksi, ion H+ bereaksi dengan ion askorbat sehingga terbentuk asam askorbat. Terbentuknya asam askorbat menyebabkan penurunan pH. Penurunan pH menyebabkan
menyebabkan terbentuknya molekul netral Ha yang sulit reionisasi dan cenderung menggumpal dengan senyawa lain dalam minuman. Kesimpulannya, pH larutan mempengaruhi kelarutan. Senyawa yang bersifat asam atau mengandung asam lemah cenderung sulit larut dalam larutan yang bersifat asam. Ternyata di sekitar kita terdapat banyak sekali fenomena yang berhubungan dengan kelarutan. Mari kita pelajari sains dengan penuh semangat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.